Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadapmu hari ini tanggal 2 Januari 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Oke, kita mulai aja. Kalau aku lihat di sini secara koneksi batin, ya kalian masih kuat ya, masih sama-sama saling merasakan kehadiran satu sama lain di hati kalian masing-masing ya. Terkadang kalian sering kepikiran bareng-bareng gitu ya. Terkadang kalian tiba-tiba ngerasa kangen, ingin bertemu, ingin komunikasi, ingin tahu kabar gitu ya. Mungkin bahkan sampai ada dari kalian ini sama-sama saling kecarian atau stalking, bisa jadi ya, stalking media sosial masing-masing seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini koneksi batin kalian masih terasa. Karena gini, orang ini kalau aku lihat masih ada perasaan sama kamu ya, bahkan masih kuat perasaan dia ke kamu, masih sayang, masih cinta sama kamu. Bahkan orang ini tuh masih percaya bahwa apapun situasi sekarang ya yang terjadi di antara kalian, entah kalian ini sudah berpisah atau memang ada jarak di antara kalian atau ada halangan rintangan di hubungan kalian, aku lihat di sini dia masih percaya bahwa suatu saat nanti hubungan kalian bisa kok terjalin dengan lancar, dengan mulus, tanpa hambatan, nggak akan berjarak lagi seperti itu ya. Orang ini masih percaya, bahkan orang ini kayak meyakini bahwa sebenarnya kamu pun masih ada kok perasaan untuk dia gitu, kamu pun masih akan tetap bisa menerima dia seperti itu. Oke, past life. Orang ini orang masa lalumu ya, bisa jadi memang dia sudah menjadi mantanmu, atau mungkin dia pernah hadir di kehidupanmu dulu tapi belum sempat jadian atau belum sempat berkomitmen. Tapi intinya orang ini adalah orang yang pernah hadir di kehidupan percintaanmu. Aku lihat memang orang ini tuh sempat sekali, banyak sekali masalah atau dramanya ya, banyak sekali red flagnya nih orang, mungkin sampai ngebuat kamu sakit hati, patah hati, kecewa, menangis ya, apalagi sudah kehilangan kepercayaan terhadap dia seperti itu, saking orang ini red flagnya. Bahkan gini, karena kan secara batin kalian itu kuat ya, secara koneksi kalian itu kuat, jadi terkadang kalian ini itu sebelum kalian tahu secara real gitu ya, dengan mata kepala kalian sendiri tahu kelakuan dia, kesalahan dia, atau apa yang dia tutupi, atau apalah yang dia lakukan, kalian itu sudah merasakan bahwa nih orang misal nih orang kayaknya ada yang lain nih orang kayaknya main hati nih gitu, nih orang kayaknya menyembunyikan rahasia nih sama kamu gitu. Jadi terkadang sebelum kamu tahu dengan mata kepalamu sendiri, kamu itu udah bisa merasakan bahwa nih orang ini red flag nih gitu, ada sesuatu yang gak beres nih gitu kalau aku lihat ya. Dan orang ini tuh ingin merasakan kembali perasaan yang seperti dulu, saat kalian masih bersama, saat kalian bisa berkomunikasi dengan leluasa, saat kalian bisa dengan mudahnya bertemu, berinteraksi seperti itu. Jadi seperti itu. Kemudian di sini tuh kan ya, orang ini tuh selalu merasakan
ingin merasakan kembali perasaan yang saat kalian masih bersama. Terus itu orang ini kan ini ya, saat ini tuh udah ada jarak di antara kalian, atau mungkin kalian sudah nggak ada komunikasi, nggak ada dengan mudahnya saling bertemu gitu ya, atau mungkin ada halangan, ada rintangan di hubungan kalian ini. Kalau aku lihat di sini dia masih menyimpan kamu dalam-dalam di hati dia, di pikiran dia, bahwa kamu itu masih sebagai sosok yang dulu masih bucin sama dia, masih sayang, masih cinta sama dia, kayak gitu. Jadi itu kayak bayangan dia sendiri gitu loh terhadap kamu. Entah realnya kamu itu memang masih sayang, atau masih mengharapkan dia, atau masih ngebucin sama dia atau enggak gitu, tapi di pikiran dia kamu itu masih seperti yang dulu, masih selalu yang bisa menanti dia kapanpun, dan kapanpun dia datang kamu masih menerima dia gitu ya. Jadi kalau aku lihat nih orang masih percaya akan perspektif dia sendiri, bahwa kamu masih menunggu dia atau mengharapkan dia. Oke, kayaknya nih orang itu tahu gitu ya, kebiasaanmu ataupun pola dalam bersikap atau bertindaknya dari kamu gitu. Kenapa? Karena aku lihat di sini mungkin kamu memang suka musik, atau mungkin kamu itu tidak bisa karena orangnya kan gini ya, orangnya ini hilang-hilangan ya, kayaknya energinya tuh hilang-hilangan sama kamu. Maksudnya hilang-hilangan tuh kayak datang tiba-tiba, pergi juga tiba-tiba, nah kayak gitu, tanpa memberikan kabar, tanpa memberikan pemberitahuan sebelumnya. Jadi gini, kayak kamu itu nggak bisa leluasa untuk mengapresiasikan perasaan kamu, mencurahkan keinginan kamu, perasaan kamu terhadap dia seenaknya gitu loh, semudah itu, segampang itu, sehingga kamu akan mengekspresikan ya, kamu mengekspresikannya dengan lagu, dengan musik, seperti itu. Jadi nih orang, kan aku bilang ya, orang ini tuh masih suka kadang nge-stalkingin kamu, ngecari tahu keadaan kamu, ngecari tahu bagaimana kamu sekarang, informasi kamu lah intinya. Yaitu, jadi mungkin dia suka stalkingin kamu lewat sosial media, dan sedangkan kamu ini sering banget misalkan lagi ngapain gitu ya, ngefoto apa, terus ada musiknya. Nah akhirnya dia tahu kebiasaan kamu atau moodnya kamu itu, ya dengerin aja lewat musik kamu yang kamu upload, atau apa yang kamu sedang dengarkan, musik apa yang sedang kamu dengarkan, seperti itu ya kalau aku lihat. Jadi sebenarnya orang ini tuh tahu banget tentang kamu, cuman mungkin memang karena orangnya hilang-hilangan kayak gini, dia kayak nggak menunjukkan bahwa dia tahu segalanya tentang kamu. Oke, mungkin nggak segalanya sih ya, karena pastikan setiap orang ada batasannya. Cuman untuk dasar-dasarnya apa yang biasanya kamu lakukan itu kayaknya dia tahu gitu. Gini, orang ini memang orang yang dia tahu situasi kalian itu tidak mudah. Ada banyak halangan rintangan, ada banyak yang harus diprioritaskan terlebih dahulu, sehingga orang ini tuh tidak mau mengikat kamu agar kamu tidak merasa terbebani oleh pengikatan dari dia. Maksudnya gini, jadi gini, orang ini memang sayang sama kamu, dia cinta sama kamu, cuman mungkin orang ini tuh punya prioritas lain. Entah mungkin dia ini punya suatu kewajiban pribadi tertentu yang harus dia selesaikan terlebih dahulu, dan nampaknya ini memang cukup berat, atau memang butuh waktu yang lama untuk bisa
menyelesaikan kewajiban pribadi dia ini, sehingga nggak tahu sampai kapan waktunya dia bisa ngasih tahu kamu bahwa dia siap untuk fokus ke kamu. Jadi orang ini tuh tidak mau mengikat kamu atau membiarkan kamu menunggu dia gitu ya. Jadi aku lihat di sini dia mempersilahkan kamu untuk, jika memang dalam penantianmu ke dia ini di tengah jalan kamu bertemu dengan orang yang lebih baik dari dia atau bisa memberikan kamu kepastian, ya silahkan gitu. Bukan dia tidak cinta, tapi dia tahu diri gitu loh. Dia tahu diri bahwa dia tidak bisa membuat kamu menunggu dia, padahal dia pun nggak tahu mau sampai kapan menyelesaikan masalah kewajiban pribadi dia ini gitu, atau prioritas dia ini dia selesaikan, dia nggak tahu sampai kapan. Jadi dia tidak mau menghabiskan waktumu untuk hanya sekedar menunggu dia gitu. Jadi aku lihat di sini dia apa ya, tidak mau membuatmu menghabis-habiskan waktu terbelenggu oleh janji-janji manis dia, ataupun terbelenggu oleh keadaan dia yang entah kayak mana sekarang gitu loh. Dia pun sebenarnya kayak yakin gak yakin juga dengan masa depan dia seperti apa ke depannya gitu, dan sampai kapan dia akan bisa mengakhiri situasi dia yang sekarang gitu, agar dia bisa menikmati kehidupan dia, stabil dalam kehidupan dia, seperti itu. Tuh kan ya, dia di sini berharap dia itu bisa memperlakukan kamu dengan baik. Berarti kan keadaan dia saat ini tuh kacau. Keadaan dia saat ini tuh tidak bisa memberikan kamu apa yang sesuai dengan apa yang kamu mau gitu. Jadi entah apa yang terjadi di keadaan dia sekarang, intinya saat ini tuh dia belum mampu untuk mentreat kamu, memperlakukan kamu dengan baik, atau dengan sesuai apa yang kamu mau, seperti itu ya. Kalau aku lihat dia masih abu-abu lah gitu ya, masih nggak tahu harus sampai kapan dia membuat hidupnya itu bisa terbebas dari red flag dia ini, atau dari kewajiban atau prioritas dia saat ini, kayak gitu. Oke, kita lihat ya, siapa tahu nanti ada cerita kenapa atau apa sih yang saat ini dia prioritaskan, atau apa sih yang membuat dia terbelenggu. Oke, jadi saat ini tuh kan hubungan kalian kayak hambar, kayak ya lagi apa ya, lagi nggak tahu deh, nggak ada kejelasan. Terus juga ya mungkin ya ada kesalahpahaman, atau intinya tuh hubungan kalian tuh sudah tidak ada lagi percikan-percikan yang gimana gitu ya, tentang perasaan yang menggelora. Nah, seperti itu. Intinya saat ini tuh kalian kayak udah hambar. Cuman kalau aku lihat di sini, karena ini Eight of Wands, jadi nampaknya sebentar lagi orang ini akan datang atau hadir lagi ke kehidupan kamu untuk ya mengembalikan perasaan cinta, kemudian ingin
menunjukkan keseriusan. Intinya nih orang pengen membangkitkan lagi rasa cinta dia ke kamu, terus ingin memperbaiki hubungan, atau intinya tuh akan kembali lagi deh perasaan yang seperti dulu saat-saat kalian bersama. Karena kan nih orang memang dia ingin kembali untuk merasakan lagi perasaan yang dulu saat kalian masih bersama. Nah, jadi memang saat ini tuh lagi nggak ada cerita, atau ya itu tadi aku bilang hambar, tapi aku lihat nih orang segera akan datang ke kamu. Terus itu juga kalau aku lihat saat ini tuh mungkin bisa jadi dia ini sudah oke lah gitu ya, sudah oke lah di dalam kestabilan hidup dia. Entah mungkin dari karir udah mulai stabil, keuangan sudah mulai bisa save money gitu ya. Intinya nih orang saat ini sudah merasakan rasa bersyukur atas apa yang sekarang dia miliki. Orang ini tuh sudah mulai menikmati ya, menikmati hasil kerja keras dia ataupun apa yang sudah dia usahakan, dan itu sudah sudah membuahkan hasil. Intinya seperti itu ya. Terus itu juga kalau aku lihat kan saat ini lagi belum ada pertemuan atau komunikasi dengan kamu ya. Aku lihat memang kan nih orang lagi menikmati hidup ya. Kalau aku lihat sudah mulai stabil, dan aku lihat nih orang juga sedang mungkin ya lagi ya have fun dengan teman-teman, lagi menikmati hidup dengan keluarga dan teman-teman, atau intinya orang ini lagi menikmati hidup dia deh secara pribadi gitu ya. Nah, terkadang di saat dia mungkin lagi main dengan teman-teman atau lagi berpesta lah dengan teman-temannya, aku lihat di sini dia itu banyak berkenalan dengan orang-orang baru yang memang dikenalkan oleh teman-temannya. Memang kalau aku lihat ya, orang-orang baru itu juga sebenarnya tertarik kok sama dia, merasa nyaman kok sama dia gitu ya. Cuman dari si dia kalau aku lihat di sini, kalau untuk lebih dari itu dia kayaknya nggak welcome gitu. Tapi kalau misal orang-orang itu ya suka sama dia, ya dia silakan, dia pun akan fine membuka diri. Maksudnya itu mempersilahkan mereka untuk menyukai dia atau berteman dengan dia. Tapi kalau selebih dari itu, aku lihat enggak kok nih ya. Orang ini kayak, kalau mungkin dulu dia pernah berselingkuh ya, kali ini dia kayak menutup akses untuk dia berselingkuh dari kamu. Jadi kalau aku lihat di sini dia tetap bersikukuh atau bersiteguh pada perasaan dia ke kamu. Untuk masalah orang lain suka sama dia itu urusan mereka gitu ya. Saat ini dia berpikiran seperti itu. Jadi terserah orang itu mau suka sama dia ya silahkan aja. Tapi kalau untuk mereka mendapatkan balasan perasaan dari mereka sendiri, dari dia gitu untuk mereka gitu, enggak. Kalau aku lihat dia di sini tetap bersikukuh perasaan dia memang untuk kamu ya. Jadi kalau kamu tanya apakah dia di sana bermain hati atau ada yang lain untuk maksudnya dalam hubungan romansa, no, I think tidak ya, tidak. Dia masih menikmati dengan pencapaian yang telah dia dapatkan. Terus itu juga ya lagi have fun dengan kehidupan dia, dengan penghasilan dia, seperti itu ya. Kalau untuk sekedar kenal dengan orang-orang baru untuk dijadikan teman atau investor atau apalah semacam itu ya, teman kerja ya, yang semacam itulah pokoknya, it's okay. Dia masih welcome, dia membuka hati untuk yang pertemanan seperti itu. Tapi kalau untuk lebih dari itu atau percintaan, no, I think tidak gitu ya. Jadi kalau aku lihat nih perasaan dia memang udah kliknya sama kamu, udah bucinnya sama kamu deh gitu ya. Dan oke, ini dikonfirmasi banget nih ya, hubungan kalian memang lagi tidak baik-baik saja, atau ya lagi hambar-hambarnya. Mungkin juga memang ini sudah ada perpisahan di antara kalian. Cuman kalau aku lihat memang perpisahan ini tuh dikarenakan ada suatu
dari dianya ya, dari si dianya inilah yang membuat dia akhirnya harus ketergantungan dengan sesuatu. Bisa jadi gini, dia itu kayak mau tidak mau, kayak harus ya, terpaksa tapi ya memang harus seperti itu ya, untuk tergantung dengan itu. Bisa jadi ya itu tadi aku bilang, dia itu punya kewajiban pribadi yang harus dia penuhi, entah itu sebagai pengganti seorang ayah gitu ya, menjadi tulang punggung keluarga, atau mungkin dia ya punya kewajiban pribadi tertentu yang harus dia kerjakan ya. Intinya nih orang ada ketergantungan dengan sesuatu. Tapi bisa juga orang ini juga punya ketergantungan lain, tapi intinya nih orang punya ketergantungan. Bisa jadi memang dia ketergantungan, dia harus bekerja keras. Bisa jadi dia ketergantungan dengan bahan adiktif ya, narkoba ataupun minuman keras ya. Ya adiktif itu ya yang seperti itulah ya, atau ketergantungan tentang sesuatu sehingga membuat hubungan kalian harus bercerai-berai ya, harus berpisah, harus tidak terkoneksi seperti itu kalau aku lihat nih orang ya. Terus juga orang ini tuh kayak sulit untuk menceritakan sesungguhnya dia ini ada apa, atau sulit untuk terbuka dengan perasaan dia sesungguhnya, atau apa yang dia rasai, atau apa yang dia suka dan tidak dia suka terhadap orang lain. Jadi orang ini tuh memang punya sifat yang memendam semuanya itu sendiri gitu. Kenapa? Karena gini, terutama kalau tentang kesulitan dia, atau kekurangan dia, atau ketidakmampuan dari dia ini, dia memang pendam gitu ya. Karena gini, orang ini tuh tidak mau terlihat lemah, atau justru malah ketika dia mencurahkan sesungguhnya kelemahan dia, kekurangan dia, kesulitan dia ke kamu, takutnya nanti justru malah kamu menganggap dia adalah beban bagi hidupmu. Sehingga di sini aku lihat memang ada kesalahpahaman di antara kalian berdua. Orang ini memang tidak bisa terbuka, atau memang sulit untuk terbuka dengan orang lain, sedangkan kamu itu orangnya kepoan, pengen tahu semuanya, pengen terbuka semuanya kayak gitu ya. Sehingga ya gini, hubungan kalian nggak imbang gitu ya. Jadi memang perlu perlu ada action sih ya, sebelum memang semuanya bercerai-berai. Tapi sayangnya ini nggak tahu deh, ini kayak mungkin di ambang atau di ujung tanduk deh hubungan kalian itu, sebelum sampai ke hubungan yang benar-benar bercerai-berai sampai menjadi benar-benar orang asing kayak gitu ya. Jadi kayak mana sih perasaan orang yang punya hubungan tapi kayak tidak bisa mengungkapkan, tapi dia tahu bahwa hubungan ini udah di ujung tanduk kalau misalkan tidak dirubah, tidak ada action, tidak ada effort untuk membuat hubungan ini bisa kembali seperti dulu ya, yang romantis, yang penuh perhatian, yang saling tulus memberikan take and give gitu ya. Nah dia tahu itu gitu ya, tapi gimana, orang ini tuh sulit untuk bisa terbuka gitu loh, sulit untuk ngasih tahu ke kamu bahwa aku ini sekarang lagi sulit gitu loh ya, aku ini kemarin itu benar-benar yang seterpuruk itu. Cuman ya bisa jadi orang ini juga memang gengsi, atau memang dia energinya maskulin, sehingga dia tidak mau terlihat lemah dipandang oleh orang-orang gitu ya. Kan ya kalau energi maskulin itu pengen terlihat perfect ya, energi maskulin itu pengen terlihat dipandang orang itu perfect dari segala hal, baik itu penampilan, sifat, tindakan, pekerjaan, keuangan, percintaan, everything, apapun itu di dalam hidup dia pengennya terlihat perfect ya, pengen terlihat sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Nah mungkin dia orangnya memang energi maskulin, sehingga dia tidak mau dilihat atau dipandang bahwa dia adalah beban
dalam keluarga, dalam hidupmu, dalam masyarakat, seperti itu. Sehingga dia memang tidak bisa terbuka gitu ya, tidak suka mengumbar. Nah, seperti itu. Jadi ya, kalau aku lihat memang ada suatu kesalahpahaman. Dan gini, kalau aku lihat dia memandang kamu saat ini tuh memang sudah ingin move on, kayak udah benar-benar pengen pergi dari dia. Makanya aku bilang tadi, hubungan ini tuh dia rasa bahwa hubungan ini tuh kayak udah di ujung tanduk, kamu pengen benar-benar yang nggak mau lagi gitu loh sama dia. Ini kayak hubungan yang udah kayak sulit untuk bisa dia yakinkan ke kamu bahwa dia bisa kok mempertahankan. Terus itu juga kalau aku lihat, selain dari dia melihat kamu kayak sudah mau move on, terus aku lihat kan dia memang tidak kalau aku lihat ya, secara keuangan ini orang memang lagi kesulitan gitu ya. Dia memang lagi berjuang banget dengan keuangan dia. Sekarang kan kayak dia melihat kamu itu kayak benar-benar sudah menolak dia gitu loh ya, entah dari cara kamu, sikap kamu, perbuatan kamu gitu ya, yang menunjukkan bahwa kamu kayak sudah mau menolak dia, kayak sudah ingin tidak mau lagi sama dia gitu. Nah, disinilah tantangan bagi dia untuk bisa mendapatkan perhatian kamu lagi. Gimana caranya agar kamu itu bisa klik lagi gitu loh sama dia, punya perhatian lagi gitu loh ke dia ya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara dia pengen nunjukin bahwa dia ini dia ini perfect loh kehidupannya gitu, dan dia nggak mau nunjukin ketidakmampuan dia ke kamu gitu. Terus juga dilihat di sini ketika kamu melihat gini, kan aku bilang secara intuisi kalian itu kuat ya. Jadi sebenarnya kamu itu walaupun dia tidak cerita keadaan dia, kamu itu tahu, insting kamu itu kuat sama dia, bahwa sebenarnya kamu pun tahu bahwa dia ini sedang tidak baik-baik saja, terutama dari ekonomi, dari keuangan. Jadi sebenarnya pun dia sudah curiga bahwa kamu itu tahu keadaan dia sebenarnya memang lagi melemah secara finansial terutama ya. Jadi aku lihat di sini dia melihat kamu tuh kamu kayak sudah mulai ragu dengan dia, bahwa dia tidak akan mampu lagi untuk mencukupi kehidupan dia gitu ya, secara finansial. Atau mungkin gini, kayak dia itu benar-benar yang sudah terperosok banget sehingga kayak nggak bisa lagi untuk memberikan kamu dalam memenuhi kebutuhan kamu. Nah, kayak gitu ya, dia udah terperosok banget ya di mata kamu itu, kayak kamu memandang dia itu kayak dia tidak akan bisa memenuhi kebutuhan kamu. Itulah yang dia rasa ya dari kamu sekarang. I don't know, apakah kamu memang berpikiran seperti itu terhadap dia, atau ini hanya pandangan dia aja gitu ya. Karena memang kan kalau orang yang memang rata-rata ya, orang yang memang tidak kalau lagi kesulitan secara keuangan, dia itu emang lagi sensitif banget gitu ya, sensitif banget. Nah, inilah yang dia rasakan ya, ketika dia memang lagi terperosok secara keuangan, dia sensitif orangnya. Jadi dia berpikiran dan memandang kamu bahwa kamu itu takut dia tidak akan bisa memenuhi dia tidak akan bisa mencukupi kebutuhan kamu gitu. Makanya di sini dia berusaha banget menutupi kekurangan dia berusaha banget untuk stabil, untuk sukses di dalam finansial dia. Seperti itu ya kalau aku lihat. Jadi kalau aku lihat di sini dia melihat kamu itu kayaknya takut terhadap dia, karena ya ini kamu mungkin takut akan sulit nantinya ngejalin hubungan sama dia atau hidup berdua bersama dia gitu loh ya. Paham kan ya maksud aku, yang semacam itu.
Jadi dia menganggap bahwa kalau misalkan di sini kamu wanita atau mungkin kamu energinya feminim, dia beranggapan bahwa kamu itu memang patutnya untuk disuplai atau dipenuhilah kebutuhan secara finansialnya gitu. Makanya di sini dia berjuang banget gitu ya. Jadi dia beranggapan bahwa kayaknya kamu takut banget dia terjatuh dan kamu pun ikut terjatuh secara keuangan ya. Karena sebenarnya gini, orang ini tuh ya dia itu punya prinsip atau keinginan, dia itu pengen fleksibel ya. Ketika kamu memang membutuhkan dia atau butuh bantuan dia bisa memberikannya gitu ya. Jadi dia pengen adanya take and give yang dia mau dan apa yang kamu mau, seperti itu. Terutama dalam masalah keuangan di sini. Karena ini Six of Pentacles ya, jadi ada hubungannya dengan uang. Nah, aku lihat juga di sini dia ingin adanya saling support di antara kalian. Dia merasa bahwa dalam suatu hubungan ya, itu memang butuh support dari pasangan kedua belah pihak gitu ya. Mungkin selama ini kamu itu selalu mensupport dia ya, selalu mempersilahkan dia lah, dia mau ngapain ya, asal bukan menyalahi hukum ya, kamu silahkan gitu, kamu mempersilahkan dia untuk melakukan usaha melakukan apa itu ya, kamu selalu mensupport dia. Nah, dia pun ingin seperti itu, dia pun ingin mensupport kamu ya. Kalau misalkan di sini kamu punya suatu usaha, nah mungkin secara modal kamu mandek gitu ya, atau keuntungan kamu pun ya stagnan gitu, nggak ada perkembangannya, bahkan mungkin menurun gitu ya. Nah, dia pengen mensupport kamu ya, jadi bisa dibilang di sini kalau misalkan kamu beranggapan bahwa kamu tidak mau gitu ya disupport gitu secara keuangan, oke, dia akan menganggapnya itu sebagai invest di usahamu. Jadi kalian akan punya usaha bareng-bareng kayak gitu ya. Intinya nih orang ingin memiliki hubungan yang fleksibel dengan kamu, saling take and give ya, sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Terus itu juga kalau aku lihat di sini, kalian itu pengen adanya hubungan yang saling mandiri ya. Dia tidak membatasi kamu, silahkan kamu mau bekerja apa, dia akan dukung. Dia pun begitu ya. Dia punya pekerjaan apa, kamu mendukungnya, seperti itu. Dan aku lihat di sini juga orang ini tuh memang mungkin dia itu sudah punya pengalaman yang lebih banyak dari kamu, sehingga orangnya mungkin memang lebih dewasa pola pikirnya, atau memang experience atau pengalaman dia itu lebih banyak ya, sehingga dia lebih ya intinya lebih berpengalaman aja deh dari kamu tentang kehidupan kayak gitu ya. Sehingga aku lihat di sini dia tahu dasarnya hubungan atau dasarnya kehidupan atau dasarnya berpasangan itu memang harus adanya take and give yang sama-sama atas kemauan berdua gitu ya. Bisa saling support, bisa saling memahami, bisa saling mendukung, seperti itu ya. Terus itu juga kalau aku lihat di sini, mungkin selama ini kamu itu udah bertahun-tahun berkorban untuk dia, dan mungkin selama ini dia belum bisa memberikan pengorbanan ke kamu, sehingga kalau aku lihat di sini orang ini pun ingin memberikan atau meluangkan waktu dia untuk kamu. Jadi mungkin dulu kamu itu selalu mensupport dia dikala dia terjatuh gitu ya, dan ketika dia hadir lagi ke kehidupan kamu selalu ada untuk dia, kamu selalu menerima dia lagi, walau dulu mungkin dia hilang-hilangan gitu ya.
tiba-tiba datang, tiba-tiba pergi tanpa kabar. Kadangan ya I know loh, pasti kamu kesal banget sama orang yang hilang-hilangan kayak gini, tapi ketika dia datang lagi kamu selalu welcome. Nah itulah yang membuat dia merasa proud banget sama kamu ya, bangga banget sama kamu, kayak apa ya, apa sih, menghormati banget kamu ya. Sehingga untuk membuat kamu bangga ya dengan cara keberhasilan dia gitu loh. Dia merasa bahwa kamu akan merasa lebih bangga dengan pengorbanan kamu yang bertahun-tahun ini ke dia dengan cara keberhasilan dia. Dia menunjukkan bahwa dia berhasil. Terima kasih gitu loh untuk kamu yang mau berkorban untuk dia bertahun-tahun, selalu menunggu dia, selalu memberikan dukungan seperti itu ya. Nah untuk membalasnya dengan, selain dengan kesuksesan, dengan memopang kamu. Apa sih bahasa memopang tuh ya, mensuplai kamu, atau ya ketika kamu terjatuh dia bisa ngebantu kamu tanpa harus ada jeda, tanpa harus berpikiran aduh kurang ini kurang itu gitu loh. Jadi misalkan nih kamu butuh modal berapa puluh juta gitu, oke, aku akan kasih gitu loh ya. Dia langsung kasih tanpa harus berpikir panjang, harus cari uang kemana lagi, harus gini ini no ya. Jadi gitu, dia pengen yang tek 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 gitu loh, pengennya nantinya gitu. Terus itu kan juga orangnya ini membebaskan ya atas otonomi kehidupanmu. Kamunya mau bagaimana ya terserah gitu. Kalau memang nantinya kamu memang membutuhkan dia secara keuangan ya dia akan bantu gitu ya. Mungkin dia tidak akan memandang kamu rendah juga. Dia nggak akan memandang kamu rendah dengan cara memberimu uang gitu ya. Tapi oke, kalau misalkan kamu berpikiran bahwa kamu memandang dia rendah karena dia memberimu uang gitu ya, dia akan berpikiran enggak, aku enggak ngasih kamu uang cuma-cuma, anggaplah ini invest. Nah seperti itu loh pemikiran dia, seperti itu. Dia tidak mau melukai harga dirimu juga gitu, karena dia tahu kamu udah selama ini tuh berkorban banyak untuk dia, berkorban waktu, mungkin juga pernah mengorbankan uangmu untuk dia, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat ini sih ya, selain harga diri, ini juga masalah uang ya, masalah ekonomi atau finansial yang ingin dia tunjukkan bahwa dia mampu ya, walaupun memang dia harus mengorbankan banyak waktumu, mengorbankan banyak perasaanmu, seperti itu. Dia harus mengembalikan itu semua dengan lebih ke kamu, gitu loh. Maksudnya ya, intinya singkatnya deh gitu. Dia ingin membalas pengorbananmu yang bertahun-tahun ini dengan cara keberhasilan kamu, dengan cara menunjukkan keberhasilan dia, dan dia bisa membalikkan semuanya itu ke kamu, mengembalikan semuanya itu ke kamu gitu ya. Jadi pengorbanan kamu itu nggak sia-sia untuk dia. Intinya seperti itu deh lah ya. Jadi intinya kalau aku lihat orang ini apa sih masalahnya yang ngebuat dia hilang-hilangan energinya? Yang pertama harga diri, yang kedua adalah finansial, atau mungkin yang pertama finansial, yang kedua harga diri. Intinya ya dua itulah ya. Oke, aku rasa cukup ya. Wow, ini hampir 40 menit. Itu aja untuk zodiaknya deh. Ini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Kemudian Capricorn, Taurus, dan Virgo. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.